Perang Mu'tah. Bagian 4. Mari kita masuk ke bagian yang paling menguras emosi dan penuh kepahlawanan. Bagian 4 ini mendokumentasikan detik-detik konfrontasi fisik yang menjadi inti dari sejarah Mu'tah. Konfrontasi di Medan Mu'tah. Mu'tah adalah sebuah desa di perbatasan Syam. Di sini, 3.000 pejuang Muslim mengambil posisi berhadapan dengan samudera manusia yang mengenakan baju besi Romawi. Khalid bin Walid, yang saat itu masih menjadi prajurit biasa, menggambarkan betapa hebatnya tekanan perang ini. Beliau sendiri mematahkan 9 pedang di tangannya hanya dalam 1 hari pertempuran. Gugurnya Zaid bin Harithah, sang panglima pertama. Sesuai instruksi Rasulullah, panji kepemimpinan dipegang oleh Zaid bin Harithah. Ia maju ke depan dengan keberanian luar biasa, membelah barisan musuh hingga akhirnya tombak-tombak lawan menghujam tubuhnya. Zaid gugur sebagai syahid pertama di medan tersebut, membuktikan kesetiaannya yang tak terbatas kepada Allah dan Rasul-Nya. Ja'far bin Abi Thalib, sang pemilik sayap. Segera setelah Zaid tersungkur, Ja'far bin Abi Thalib menyambar panji Islam. Ia bertempur dengan cara yang tak terbayangkan. Ketika kudanya terbunuh, ia bertempur dengan berjalan kaki. Tangan kanannya terputus, terkena pedang musuh. Ia memegang panji dengan tangan kirinya. Tangan kirinya pun terputus, ia memeluk panji tersebut dengan kedua potongan lengannya ke dada agar tidak jatuh ke tanah. Hingga akhirnya ia gugur, dengan puluhan luka di bagian depan tubuhnya. Tidak ada satupun luka di punggungnya, menandakan ia tidak pernah berbalik mundur. Rasulullah kemudian mengabarkan di Madinah, bahwa Allah mengganti kedua tangan Ja'far dengan sayap untuk terbang di surga, sehingga ia dijuluki Ja'far et-Tayyar. Abdullah bin Rawahah, syuhada penutup. Panji diambil alih oleh Abdullah bin Rawahah. Sempat terjadi keraguan manusiawi dalam dirinya selama beberapa detik, melihat kematian dua sahabatnya. Namun, ia segera mencela dirinya sendiri dengan syairnya yang terkenal. Wahai jiwa, jika kau tidak terbunuh, di sini, kau tetap akan mati. Inilah kematian yang memang harus kau hadapi. Ia maju dengan gagah berani, hingga akhirnya menyusul kedua rekannya ke gerbang syahadah. Krisis kepemimpinan di tengah kecamuk. Gugurnya 3 pemimpin utama dalam waktu singkat menciptakan kekosongan komando. Pasukan Muslim nyaris kocar-kacir. Panji Islam kemudian dipungut oleh Thabit bin Akram, yang segera berteriak mencari pemimpin baru. Ia menyerahkan panji tersebut kepada Khalid bin Walid. Meski awalnya menolak, Khalid akhirnya menerima tanggung jawab tersebut atas desakan para sahabat. Disinilah, takdir militer Islam mulai berubah. Pecen analisisnya adalah simbolisme panji. Mengapa para pemimpin rela kehilangan nyawa dan anggota tubuh demi sepotong kain yaitu bendera? Karena bendera adalah simbol tegaknya martabat dan tauhid di medan perang. Keikhlasan pemimpin, ketiga panglima tersebut menunjukkan bahwa memimpin bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang menjadi yang terdepan dalam pengorbanan. Bagian ini adalah bagian yang paling sedih sekaligus membanggakan. Apakah Anda ingin melanjutkan ke bagian 5, untuk melihat bagaimana si pedang Allah, Khalid bin Walid, memutar otak untuk menyelamatkan sisa pasukan?